Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli afdhala salatin wa taslimin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu, kawan-kawan semuanya, peserta kajian Asmaul Husna yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Allah pertemukan di dalam majelis, di dalam forum, di dalam kelas yang insya Allah mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan semuanya, seperti biasa, mari sama-sama kita bertabarruk. Ilahi antal maqsud wa ridhakal matlub, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Sama-sama kita bertabarruk, membuka kelas kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan berkah rahmat Allah, ridhanya, kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang makna Asmaul Husna Al-Ghafur Al-Wadud, yaitu yang maha pengampun dan yang maha penuh cinta. Al-Ghafur Al-Wadud, yang maha pengampun dan yang maha penuh cinta. Ini adalah salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Ghafur Al-Wadud. Ada dalam Asmaul Husna itu ada Al-Ghaffar, ada Al-Ghafur, ya. Ada Al-Ghaffar, ada Al-Ghafur. Ada kan ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Ya Ghafur, ya Ghafur, ya Ghafur. Apa perbedaan makna nama Allah tersebut? Kalau Al-Ghaffar artinya adalah Dia yang maha mampu memberikan ampunan sebesar apapun dosanya. Al-Ghaffar, Dia yang maha mampu memberikan ampunan sebesar apapun dosanya. Sebesar apapun dosa manusia. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Allah, ya. Allah bisa memberikan ampunan sebesar apapun dosanya. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Wahai hambaku. Disebutnya itu wahai hamba. Jadi Allah itu menyebut kita dengan panggilan yang penuh sayang. Seperti orang tua menyebut anaknya wahai anakku. Wahai hamba. Kalau kita disebut hamba itu hubungan kita lebih dekat. Ya, alaqah al-ubudiyah aqrabu min alaqatil wiladah. Hubungan penghambaan kita dengan Allah itu lebih dekat daripada hubungan kelahiran. Kita merasa yang paling dekat dalam hidup kita adalah anak, karena itu yang dilahirkan dari, atau itu yang berasal dari tulang sulbi kita. Atau kita merasa yang paling dekat dalam hidup kita adalah
ibu, karena dia yang melahirkan kita. Allah lebih dekat daripada ibu, Allah lebih dekat daripada anak. Karena Allah yang menciptakan kita dengan tangannya sendiri, lalu menitipkan janinnya ke dalam rahim ibu kita. Jadi kalau kita ke masjid, salat Isya tadi misalnya, itu anggaplah kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulang ke rumah hakiki kita. Masjid adalah rumah asli kita. Masjid adalah rumah asli kita, di mana disitulah kita menyembah kepada Allah yang menciptakan kita dengan dengan tangan kelembutannya, dengan tangan kasih sayang. Saya mau tanya ke kawan-kawan semuanya, ke ibu-ibu, ke bapak-bapak, lebih dekat mana orang yang melahirkan dengan dia yang menciptakan? Lebih dekat yang menciptakan. Melahirkan kan tidak ngapa-ngapain ya, cuma ketitipan, janinnya membesar gitu kan di dalam perut. Gitu. Lalu kemudian melahirkan. Itu yang melahirkan. Lalu bagaimana dengan ayah? Lebih dekat mana ayah dengan Allah kepada kita? Allah. Ayah ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Kalau ibu saja nggak ngapa-ngapain, cuma ketitipan, apalagi ayah. Lebih nggak ngapa-ngapain lagi. Nah, jadi lebih dekat siapa? Antara orang tua kita yang melahirkan dengan yang menciptakan dan menitip kelahirannya ke dalam rahim Allah. Jadi hendaknya kita kepada Allah itu seperti anak kecil kepada ibu kita sendiri. Makanya setiap hari kita baca diulang-ulang 17 kali sehari Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Welas, Ar-Rahim yang Maha Asih. Jadi dia yang Maha Welas Asih. Seperti sifat ibu, seperti sifat nenek. Ya Allah yang Maha Welas, Maha Asih. Tidak ada pelukan yang paling hangat kecuali pelukan Ar-Rahman. Kalau kita lelah, kita capek, ambil wudhu, sholat, sebelum tidur, ya Allah, aku kembali kepadamu, aku letakkan kembali punggungku, ya Allah, peluk aku, dekap aku, nggak apa-apa. Allah senang. Itu namanya derajat dalam kewalian itu, namanya derajat atfal. Derajat apa? Atfal. Wah, ada wali abdal, ada wali atfal. Wali atfal adalah orang yang kalau kepada Allah seperti anak kecil, manja, kolokan. Ya kalau minta merengek, merengek tapi tidak tidak menghakimi, tidak manja, manja sama Allah. Nah, di usia kita yang sudah 30 tahun, 25 tahun, 40 tahun, 50, 60, jangan malu Bapak, jangan malu Ibu, kepada Allah tetap kita seperti anak kecil, ya. Kenapa? Bukankah kita di hadapan ibu kita pun tetap seperti anak-anak? Iya kan? Kita di hadapan ibu kita tetap seperti anak kecil walaupun usia kita sudah 40, 50. Apalagi di hadapan Allah yang tahu bayinya, ya, tahu kita main-main, nggak pakai baju. Allah tahu semua masa lalu kita. Ya Allah yang menakdirkan malah ya. Qul ya ibadi, kata Allah, wahai hambaku, kalau bahasa kita wahai anakku. Ketika Allah manggil hamba itu lebih lembut daripada panggilan ayah wahai anak. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah kelewat batas atas diri mereka sendiri. La taqnatu, jangan putus asa nak, kira-kira begitu. Jangan putus asa, Nduk, gitu. Jangan putus asa hambaku. La taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa dari kasih sayang Allah. Jangan putus asa dari kasih sayang Nduk, kira-kira. Jangan putus asa dari welas kasihku. Innallaha, sesungguhnya Allah yang maha welas, yang maha asih, zat yang menciptakan alam semesta semuanya, fatirus samawati wal ard, yaghfiru dzunuba jami'a, bisa menghapuskan semua kesalahan, bisa memaafkan semua dosa, bisa menghilangkan semua kesedihan. In yaghfiru dzunuba jami'a, innallaha huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha welas asih.
Allah. Ya. Jadi Ghaffar itu artinya sebesar apapun dosanya akan bisa diampuni. Sebesar apapun dosanya akan bisa diampuni. Pernah datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang, ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa yang sangat besar. Kata Rasulullah, sebesar apa dosanya? Apakah sebesar gunung? Lebih besar lagi ya Rasul. Apakah lebih besar daripada lautan? Lebih besar lagi ya Rasulullah. Sebesar apa? Apakah lebih besar daripada bumi? Lebih besar lagi ya Rasulullah. Sebesar apa? Apakah lebih besar daripada langit? Lebih besar lagi dosa saya Rasulullah daripada langit dan lebih besar apa? Apakah lebih besar daripada Allah dosanya? Enggak ya Rasulullah, tidak ada yang lebih besar daripada. Maka Rasulullah memberikan ketenangan hatinya, mintalah ampun. Allahu Akbar, Allah yang paling besar, segede-gedenya dosa, sebesar-besarnya dosa manusia, Bapak dan Ibu ya. Sebesar-besarnya dosa manusia tetap dosa manusia. Manusia itu di alam semesta itu seperti nyamuk kecil sekali, ya kan? Manusia di alam semesta sepertinya nyamuk. Mungkin lebih kecil daripadanya, manusia itu di alam semesta seperti butiran pasir. Sebesar-besarnya dosa tetaplah dosa manusia. Dan sekecil-kecil ampunan tetaplah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Satu tetes ampunan Allah Subhanahu wa taala cukup untuk mengampuni semua dosa manusia. Satu tetes ampunan Allah cukup untuk mengampuni dosa manusia. Dalam kitab Al-Imam Ibn Abi Dunya, dalam kitab Ar-Raja, ada seseorang yang meninggal dan dia belum bertaubat kepada Allah. Lalu keluarganya sangat sedih, sementara dia terkenal sebagai orang yang banyak melakukan maksiat ketika hidupnya. Lalu datanglah seorang ulama mengatakan, janganlah sedih. Janganlah sedih. Kenapa? Karena dia akan kembali kepada Allah. Sementara dia akan mendapatkan perlindungan dengan tiga perlindungan. Yang pertama, dia akan dilindungi oleh kalimat La ilaha illallah. Itu adalah junnah. Itu adalah benteng antara dia dengan api neraka. Perlindungan yang kedua, dia akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlindungan yang ketiga, dia akan mendapatkan kasih sayang. Kalau kalimat La ilaha illallah tidak mempan, dibantu dengan syafaatnya Rasul. Syafaatnya Rasulullah tidak mempan, dibantu dengan welas asihnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bisa melawan kasih sayang Allah? Malaikat Malik, penjaga neraka, nggak bisa. Neraka nggak bisa. Kasih sayang Allah nggak bisa dilawan. Ya, makanya janganlah la yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinu dzanna. Janganlah kalian pulang meninggalkan dunia kecuali kalian dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini dilingkupi naungan dan kasih sayang. Begitu kawan-kawan semuanya. Jadi enak jadi kaula, jadi hambanya Allah Subhanahu wa taala itu karena kita selalu dilingkupi. Ketika ada seorang ibu gitu kan menyusui anaknya, lalu dia melihat ada anak yang terjatuh, lalu dipeluk anaknya itu. Rasul bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana pendapatmu? Apakah ibu itu tega melemparkan anaknya ke neraka, ke dalam api? Enggak ya Rasul. Kenapa? Karena kasih sayangnya kepada. Rasul mengatakan, kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang ibu. Subhanallah. Subhanallah. Jadi nggak ada yang paling nyaman dalam hidup kita kecuali ketika hati kita sebut Allah, Allah. Ya. Siapa yang lelah, capek, butuh pertolongan, butuh tempat kembali, sebutlah Allah. Tarik nafasnya dalam-dalam, Allah. Itu sunnah, ya. Ditarik dengan nafas dalam-dalam, dipanjangkan nafasnya, Allah.
diarahkan ke arah jantung sebelah kiri, Allah. Seperti manggil kita ayah, gitu kalau kita ayah. Tapi Allah bukan ayah, itu seakan-akan. Ya. Karena Allah itu pengomong, pengasuh, pengayom Allah. Allah. Ya, wahai yang menciptakanku, Allah. Wahai yang mengadakanku di kehidupan dunia, Allah. Siapa yang lelah rindu dengan kasih sayang ibu, hantamkan di sudut sebelah kiri ke arah kolbu Allah. Wahai yang ulas asih, wahai yang menggantikan kedudukan ibu setelah ibuku tiada. Allah. Tidak ada keletihan paling letih kecuali laki-laki yang dewasa, yang sudah ditinggal ibunya. Ketika ada ibunya, dia bisa cerita, bisa curhat. Laki-laki agak susah curhat kepada istrinya. Karena kalau curhat kepada istrinya ikut pusing juga. Gak ada yang sanggup mendengar cerita laki-laki kecuali ibunya. Makanya banyak laki-laki yang diam saja kalau ada masalah. Cerita ke istrinya tidak. Karena kalau cerita istrinya lebih uring-uringan. Karena berat beban hidupnya mencari nafkah untuk keluarga. Pergi pagi, pulang malam, di perjalanan, mungkin di kantor dimarahi oleh atasannya. Atau gajinya dipotong, tengah jalan banyak masalah. Dia duduk aja laki-laki termenung. Ibunya sudah tiada, nggak ada lagi tempat cerita. Nggak ada tempat cerita. Kasihan laki-laki yang seperti ini, sendirian. Allah melihat, menatap dengan tatapan penuh belas asih, penuh kasihan. Sebut namanya Allah. Allah. Dipanjangkan. Semakin panjang, semakin bagus. Tidak harus batasannya 2, 3, 4, 6. Semakin panjang ada yang mengatakan 17 harakat. Allah. Kalau lagi di luar rumah, disunahkan, dianjurkan, mustahab, tataplah langit. Itu ada keberkahan, langit itu tataplah langit. Lalu arahkan mata kita ke langit, lalu panggillah nama Allah 3 kali. Insya Allah ada banyak keberkahan. Allah, Allah. Atau setelah sholat isya, duduk di teras masjid, lihat langit. Katakan ke atas, panggillah nama Allah. Allah. Dipanjangkan. Allah, Allah. Dihantamkan dari sini ke kolbu, ke ujung sebelah kiri sini. 2 jari di bawah dada. 2 jari di bawah dada dihantamkan ke sini. Menyilang ke kiri, Allah. Lagi sedih, lagi merasa sendiri, merasa galau, merasa gabut, merasa tidak punya apa-apa, merasa tidak punya siapa-siapa, langsung tunduk sebelah kiri. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlu'atini mahabbataka wa ma'rifataka Allah. Qulillah fadharhum fi khawdihim. Yalah. Katakanlah Allah, sebutlah nama Allah, dan tinggallah orang-orang yang lalai kepada Allah SWT. Pulang. Kalau lagi sedih, pulang kepada Allah. Sebut namanya Allah. Tidur, ambillah bantal, peluk sampai kamu kalau ya Allah peluk saya malam. Ya Allah rengkuh saya. Ya Allah belai saya. Saya tetaplah anak kecil di hadapanmu, seperti saya anak kecil di hadapan. Saya tetaplah anak-anak ya Allah gitu. Sampaikan kalau kita di hadapan Allah itu persis seperti anak kecil di hadapan orang. Ya. Itu mana al-ghafur. Baik, sebelum kita lanjut makna al-ghafur, mari sama-sama kita lihat ilustrasi sedikit tentang kasih sayang seorang ibu kepada anak. Kalau suaranya tidak terdengar, kawan-kawan apa namanya? Mohon di apa? Apa ya? Aku lagi dengerin ngaji yang aku sering bagiin jenengan ini sambil. Ya nggak pulang berarti tadi? Enggak. Di mute ya. Tadi di mute ya. Oh, ya. Ya, kita lihat sedikit iklan di masa dulu menggambarkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya yang tulus tanpa pamrih, dan Allah lebih lagi sayang daripada ibu. Lebih sayang daripada ibu. Selamat pagi, lagi ngapain, Cuk? Ucup, kamu ngapain sih? Bawa kardus kosong terus. Lagi bergaya.
Lagi bawa oleh-oleh buat nenek. Aku rindu sama Ama. Tapi kalau kita pulang nggak bawa oleh-oleh, ketahuan kita sedang susah. Nanti Ama malah sedih. Ramadan itu penuh berkah. Kita jangan berhenti ikhtiar. Bu, kita lebaran ke rumah nenek kan? Iya, doain ya. Ayah sedang mengumpulkan uang untuk oleh-oleh nenek. Bapak ya Pak, udah paling murah Pak. Diskon Pak. Pak. Maaf ya Mak, mungkin Buyung nggak bisa pulang. Bersyukurlah mereka yang masih mempunyai orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Seandainya saya masih punya ibu. Oh iya, ini foto ibu saya. Bisa diperbaiki. Alhamdulillah. Bisa Pak. Maaf ya Mak, Buyung belum bisa bawa oleh-oleh. Usaha sedang susah. Ucup cuma bisa buka dus kosong Mak. Kalau memang sedang susah, kenapa memaksakan diri untuk pulang? Buyung rindu sama Mak. Perasaan rindumu itu oleh-oleh terbaik buat emak. Tak semua orang tua dirindukan anaknya. Banyak orang tua kesepian justru ketika anaknya sudah berhasil. Emak bahagia. Buyung mau pulang buat emak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak oleh-olehnya tuh. Iyo kak, ikut oleh-oleh dari si Ucup. Ayo kak, buka dulu kak. Aku kak, ada bagi-bagi kak. Ayah, siapa yang ngisi kardus-kardus kosong itu? Mungkin malaikat. Ya, demikian ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kawan-kawan semuanya. Kita sudah sedikit lihat ilustrasi tadi, bagaimana seorang ibu ya, kasih sayang kepada anak, bahwa yang diharapkan bukanlah makanan, bukanlah minuman, bukanlah pemberian apapun, tetapi cinta, kasih sayang dari anaknya. Cinta. Ibu selalu menerima apapun. Dan bagaimanapun keadaan kita, seorang ibu itu tidak pernah menyalahkan anaknya. Ibu selalu memahami dan memaklumi setiap kekurangan anaknya.
Gak jarang kita datang hanya dengan sedikit buah tangan. Tapi karena ibu punya sifat welas asih kepada anaknya, punya sifat dermawan, seperti sifatnya Allah, Karim, dermawan. Sama seperti sifatnya Allah, Syakur. Syakur itu yang amat senang menerima kebaikan. Hanya didatangi saja, kadang ibu pulang membekali kita dengan banyak makanan. Semua makanan yang ada di rumah dibungkus buat kita, buat anak-anak. Ya itu ibu. Ibu paling nggak bisa ngeliat anaknya sakit, nggak bisa ngeliat anaknya susah, langsung hatinya bisa merasakan. Karena kelembutan hatinya lutfah. Lutfah itu berasal dari sifat Allah, Al-Latif, yang maha lemah lembut. Dan para ulama mengatakan kalaulah sifat seluruh ibu dikumpulkan dari masa Nabi Adam sampai hari kiamat, dari golongan jin, manusia, dan binatang-binatang yang sayang sama ibunya, itu tidak satu tetes pun dibandingkan dengan sifat welas asih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa bayangkan betapa sangat penuh kasih, penuh kasihan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat orang-orang seperti kita yang diciptakan dengan mantap. Namun selama ini kita banyak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu. Ya. Ibu selalu menerima, syakur, begitupun. Ibu selalu memaafkan, begitupun. Allah tidak butuh uang kita. Nanti sebentar lagi kita masuk hari raya kurban. Allah tidak butuh uang kita, Allah tidak butuh harta kita. Yang Allah butuh cuma satu. Semua bisa punya Allah, semua bisa memiliki Allah, semua bisa dipeluk Allah, semua bisa memeluk Allah. Apa yang Allah inginkan dari kita hanyalah cinta kita kepada Allah. Itu saja. Dan cinta itu dimiliki siapapun, orang kaya, orang miskin, anak kecil, orang dewasa, orang tua, atau anak-anak muda yang masih semangat. Semuanya bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kadar kemampuannya masing-masing. Allah itu sangat syakur, sangat berterima kasih. Allah tidak butuh apapun. Ya. Allah tidak butuh apapun. Asma binti Abu Bakar itu menunjukkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkorban memberikan makanan kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang hijrah dan bersembunyi di Gua Thur, memberikan hantaran untuk makan beliau dan ayahnya Abu Bakar. Tetapi karena Asma itu sedang hamil, susah memanjat bukit. Jadi ini pengorbanan wanita yang hamil untuk mendapatkan ridho dan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membela kekasihnya. Akhirnya beliau menyobek selendangnya. Selendangnya disobek jadi dua. Yang satu dipakai buat ngikat makanan, yang satu buat dia pegangan. Itu Allah tidak melupakan. Allah sebut terus namanya, Allah masyhurkan namanya dan diberi gelar Dzu An-Nitaqain. Dia yang memiliki dua selendang. Allah sangat berterima kasih. Allah tidak butuh semuanya, tetapi ketika dia sudah memasrahkan, mengikhlaskan, menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menerima seperti yang dikatakan pagi hari, raditu billahi robba. Saya terima Allah sebagai pengasuhku. Rob itu bukan hanya Tuhan, Rob itu artinya pengasuh. Raditu billahi robba. Saya menerima Allah sebagai pengasuhku, sebagai pengayom. Wabil islami din. Dan saya menerima Islam sebagai cara hidup. Wabi Muhammadin. Dan saya menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi dan teladan. Maka Allah pun ridho. Kalau kita sudah ikhlas, sudah pasrah, sudah tulus, maka datanglah berbagai macam kasih sayang Allah kepada kita. Seorang pelacur
menolong seekor anjing dengan memberikan segelas air minum yang dia ambil dengan mulutnya lewat sepatu. Zaman dulu orang sepatunya kulit terompah. Anjingnya sedang kehausan. Allah ingat betul kebaikan orang itu. Orang itu diberikan taubat kepada Allah SWT. Tadinya pelacur. Hatinya langsung Allah balik, langsung Allah sucikan hatinya. Langsung diberikan taubat. Dan dia menjadi wanita yang salihah. Wafat dalam keadaan husnul khatimah dan Allah hadiahkan surga kepada. Hanya satu tetes air. Itu Allah kalau berterima kasih. Mulai sekarang kita yang usianya sudah menginjak 30, menginjak 40, menginjak ini. Coba belajar segala sesuatu kita niatkan ini untuk Allah. Sekecil apapun. Wudhu misalkan, ini untuk menyenangkan Allah. Beli minyak wangi, ini untuk menyenangkan Allah. Saya berdandan untuk Allah. Mau mandi, saya membersihkan diri supaya bersih untuk pakai lipstick, saya ingin tampil cantik untuk Allah. Karena Allah jamil, Allah itu indah, yuhibbul jamil. Senang dengan keindahan. Coba. Dan kita akan lihat bagaimana keajaiban-keajaiban, karunia-karunia datang tidak terduga. Ketika kita sudah tulus betul-betul untuk Allah, walaupun dari hal-hal yang kecil-kecil. Allah syakur, yang maha berterima kasih. Nah, Bishr bin Harith al-Hafi itu menemukan kertas yang di dalamnya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dia itu orang ahli maksiat. Bishr bin Harith al-Hafi ini orang yang ahli maksiat. Banyak dosanya. Tapi melihat lafaz Allah itu jatuh di tanah, rasanya nggak pantas lafaz Allah itu ada di tanah. Al-ismu yadullu alal musamma. Nama itu sangat terkait dengan pemiliknya. Lalu diambillah kertas itu, lalu dioles-oles minyak wangi, dilipat dengan halus, lalu dimasukkan ke dalam kantong. Malamnya Bishr bin Haris al-Hafi waktu itu masih ahli maksiat. Itu mendapatkan mimpi. Hatafa hatifu. Ada suara yang berbisik dalam mimpinya. Karena engkau telah memuliakan namaku, mengangkat namaku dari tempat yang rendah bawah ke tempat yang tinggi di kantongnya, dan mengharumkan namaku dengan minyak wangimu itu. Suara itu mengatakan, maka mulai hari ini aku akan angkat derajat. Aku akan muliakan namamu. Dan aku akan jadikan harum sebutan. Bishr bin Harith al-Hafi, pemabuk, banyak melakukan dosa. Tapi gara-gara amalan kecil saja, langsung Allah muliakan. Lihat bagaimana Allah kalau sudah kita tulus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang yang perlu banyak kita latih ketulusan, bukan amal-amal besar. Nggak harus tahajud 100 rakaat, nggak harus puasa Daud, kalau nggak kuat Daud. Nggak harus satu hari itu khatam 1 juz, 1 hari khatam Daud. Mulai sekarang itu yang harus kita latih ketulusan. Yang kecil-kecil. Karena Allah itu amalan kecil itu pun membalas, saking sayang. Kayak video yang kita lihat tadi. Ya. Si anak datang membawa kantong kosong, sama ibunya diisi itu. Ya. Karena ibu itu menutupi aib anak. Begitupun Allah. Allah itu sangat sattar. Salah satu sifat Allah as-sattar, yang maha menutupi aib. Allah itu kalau menutupi aib luar biasa, nggak tanggung-tanggung. Bapak dan Ibu tahu nggak siapa nama Raja Mesir yang memusuhi Nabi Musa?
Nggak ada yang tahu kan? Ada penelitian tuh belakangan. Tapi Allah nggak pernah ngasih tahu siapa orangnya. Hanya dikasih tahu gelarnya Fir'aun. Fir'aun itu kan bukan nama gelar. Sama kalau apa namanya di Romawi Kaisar. Fir'aun itu sama dengan sebutan Kaisar. Atau kalau di Arab Sultan. Atau di Persia Kisra. Luar biasa. Fir'aun. Fir'aun itu nggak tahu siapa itu namanya. Allah tuh kalau nutupi aib orang luar biasa. Fir'aun yang luar biasa kurang ajarnya itu ditutupi aibnya. Lebih daripada ibu kepada anak. Kalau ibu kan mungkin kepada anak yang baik-baik saja ditutup aib. Kalau yang bandel, kan Fir'aun itu ditutup aibnya. Bagaimana yang di bawahnya Fir'aun ya? Allah ketika cerita Fir'aun tidak sebut namanya. Sampai sekarang orang tidak tahu siapa nama raja yang memusuhi Musa itu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ada yang bilang Ramses II, ya itu kan katanya penelitian. Pastinya kan kita tidak tahu betul nggak Ramses II. Ada yang mengatakan Ramses III, ya. Ada yang mengatakan Amonhotep, kan ada yang tahu. Hanya disebut Fir'aun saja, gelar. Fir'aun kan kalau sini seperti Hamengkubuwono 1, 2, 3 kan namanya tidak tahu siapa Hamengkubuwono itu. Amangkurat 1, 2, siapa Amangkurat 1. Begitu. Allah kalau menutupi aib. Sama seperti seorang ibu di kisah ini yang tadi kita. Itu Allah. Pokoknya kayaknya nggak ada yang lebih nyaman deh dalam hidup ini kecuali kita kembali kepada Allah, bermuamalah dengan Allah. Karena kayaknya kalau sudah kenal Allah, kayaknya ngeliat manusia tuh aneh. Gitu. Lihat manusia tuh aneh. Ada yang segitu baik. Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha. Nah, itu. Allah Subhanahu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, Allah lagi dan lagi. Selalu sebelum dengan penuh kelembutan. Allah bermanja-manja kepada Allah seperti kita bermanja kepada orang tua. Kita coba belajar bermanja-manja kepada Allah seperti kita bermanja pada. Nah, kita lanjut. Nanti kalau ada yang tanya langsung saya tanya. Al-Ghafur, kita kembali ya ke makna yang pertama. Al-Ghafur beda dengan Al-Ghaffar. Kalau Al-Ghaffar artinya dia yang bisa memberikan ampunan sebesar apapun dosa. Jangan takut pulang. Allah itu selalu membuka tangannya di siang hari, dia tuba musi al-lail, agar orang yang berdosa semalam itu kembali kepada Allah. Dan Allah selalu membuka tangannya di malam hari, dia tuba musi an-nahar, selalu membuka tangannya di malam hari agar orang yang berdosa tadi siang bertobat. Jadi ini bahasa kiasan. Allah selalu membuka pintu tobatnya siang dan malam. Siang agar yang malam mau bertobat, malam agar yang siang mau bertobat. Nah. Bahkan dalam riwayat, bila seseorang bertobat, malaikat, rakib, dan atid itu berdialog. Apa yang dia lakukan? Maksiat. Apakah boleh aku tulis sekarang? Ya, ini ada dalam kitab Qatrul Ghaith. Jangan. Tunggu. Kira-kira 6 jam. Mungkin barangkali 6 jam kemudian dia akan bertobat. Ditunggu. Jadi catatan dosa tuh jangan kita bayangkan langsung dosa langsung tercatat. Langsung enggak. Dosa itu enggak langsung dicatat. Beda sama kebaikan. Kalau kebaikan kita langsung sholat langsung dicatat. Kita bersedekah langsung dicatat. Kalau dosa itu enggak. Ditunggu. Ya. Seperempat hari. Ya 6 jam lah. Ditunggu 6 jam. Kalau enggak bertobat baru dicatat. Baru kemudian dicatat. Nanti kalau orangnya itu bertobat, menyesal, nadam, astagfirullah. Pak, aku tadi ngomongin orang, itu langsung dihapus. Hapus. Lihat betapa kasih sayang Allah kepada kita.
Kalau kita taubat, itu langsung dihapus. Ya. Nah, Al-Ghafur artinya yang sering atau selalu memberi taubat. Kalau Al-Ghafar yang mampu mengampuni dosa sebesar apapun. Ghafar ya. Kalau ibu bapak punya ngerasa dosa besar, baca ya Ghafar. Al-Ghafur adalah yang selalu memberi taubat sebanyak apapun kita jatuh dalam maksiat. Sesering apapun. Ya, anak-anak muda nih yang kecanduan PMO. PMO itu apa ya? PMO apa namanya ya? Yang narkotika lewat mata, pornografi ya? Ah ya, pornografi, masturbation, and onani. Narkoba lewat mata, narkoba lewat mata. Pornografi itu kan sama dengan narkoba. Untuk memaksa otak mengeluarkan hormon endorfin supaya kita bahagia. Memaksa otak mengeluarkan hormon serotonin supaya kita tenang. Memaksa otak mengeluarkan hormon tersebut supaya kita happy. Nanti setelah hormon itu kering kita gelisah lagi. Sedih lagi, nggak bahagia lagi. Akhirnya nonton lagi pornografi. Makanya dosa pornografi, masturbasi itu kan agak susah. Karena dia kayak narkoba, canduan. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun terulang, yang penting ada perasaan menyesal dan selalu berusaha untuk berhenti. Yang muda-muda khususnya. Jangan misalnya, kata Imam Ghazali, walaupun sehari melakukannya 70 kali. Walau kana yudhibu fil yaumi sab'ina mar. Walaupun dia berdosa sehari selama sebanyak 70 kali, jangan pernah, kayaknya sudah terlambat saya. Kayaknya saya sudah terlalu banyak dosa. Enggak. Allah itu mengampuni dosa sesering apapun. Yang penting ada perasaan menyesal. Ada riwayat dari Al-Imam Ibn Abi Dunya, ada seseorang melakukan dosa, lalu dia menyesal. Ya, jatuh lagi saya ke dalam dosa. Kemudian memohon ampun. Maka Allah membanggakan dia di depan malaikat. Alima abdi, lihat hambaku. Kalau orang bahasa lihat anakku itu yang satu itu. Hambaku itu kan kedudukannya lebih tinggi daripada anakku. Kita pinjam. Lihat anakku itu tahu kalau dia punya orang tua yang pemaaf. Alima abdi, hambaku ini tahu kalau dia punya pengasuh yang maha pemaaf. Rob itu artinya pengasuh, pengayom, pengatur. Yang bisa memaafkan dosa dan memberikan hukuman. Dosanya saya maafkan. Lalu berhenti berapa lama lagi, dia jatuh lagi dalam berdosa. Ini kita Al-Ghafur dulu ya. Nanti Al-Wadudnya mungkin, ini karena dua materi yang sama-sama gemuk. Ya. Ghafur ya gemuk, Wadud ya. Jatuh lagi dosa. Terus dia bilang, ya Rab, aku zamban akhar. Ya Rab, saya jatuh lagi ke dalam dosa. Terus dia menyesal, beristighfar lagi. Allah banggakan lagi. Lihat. Dia tahu kalau Tuhannya itu bisa memberi ampun dan bisa menghukumi. Dia minta ampun. Apa ampun nih? Berulang-ulang terus begitu. Sampai akhirnya Allah bukan dikata bosan, terserah dia. Berapa kali pun dia jatuh dalam dosa, selama dia terus menyesal, aku ampuni. Allah, Allah Karim. Ya Allah, Allah. Gitu. Segitu baiknya Allah kita terhadap kita. Segitu baiknya. Terserah dia mau jatuh dosa berapa. Terserah dia mau jatuh berulang kali. Yang penting selama dia nyesel gitu kan. Yang penting jangan merasa menikmati dosa. Dalam artian alhamdulillah. Atau apalagi membanggakan dosa. Jangan, saya sudah, jangan boleh. Itu namanya mujahir. Nantangin. Orang mujahir nggak diampuni dosanya. Kecuali bertobat. Yang penting ada menyesal. Ya. Jadi kalau Ghaffar, Maha yang mampu mengampuni, ini wadudnya kita turunin dulu kali ya. Kita turunin dulu.
Hari ini memang Al-Ghafur dan Al-Wadud ya. Kalau Al-Ghafur dulu deh satu-satu. Jadi kalau Al-Ghafur itu kok begini ya? Yang mampu mengampuni dosa sebanyak apapun berulang dosanya. Ini Al-Ghafur. Al-Ghafur. Nah, ini deh. Al-Ghafur nanti dirapikan mungkin sama. Ya, kalau Al-Ghaffar yang maha mampu mengampuni sebesar apapun, kalau Al-Ghafur yang bisa mengampuni sebanyak apapun dosanya terulang. Al-Ghafur. Jadi amanlah kalau kita punya Tuhan yang punya sifat seperti ini. Dosa besar Allah bisa ampuni, dosa yang banyak Allah bisa ampuni. Yang penting jangan nantang, jangan sombong, jangan pamer. Ya, prinsipnya satu, jangan nantang, jangan sombong dengan dosa, jangan pamer. Dulu waktu muda habislah saya udah klub malam mana yang belum saya kunjungin. Cewek mana yang belum saya tidurin. Wah, arak mana yang belum saya minum. Ya, tobat-tobat aja. Jangan pamer. Ya, udah malu gitu. Malu. Dan Allah itu kalau melihat hambanya daripada ibu yang kalau kita mudik, Allah tuh senang banget. Sama orang yang bertobat tuh kayak ngelihat orang balik, kayak yang lihat anak pulang. Ya, Allah senang banget. Nah, ya, kita coba lihat ilustrasi lagi tentang bagaimana orang tua ketika anaknya pulang. Bahagianya gitu maksudnya. Kedengeran ya suaranya? Tulis boleh. Kedengeran ya? Kedengeran ya? Ya ini iklan lama.
Nazri, kau tak balik ke? Maaf ayah, saya tak boleh balik lah. Ayah tahu ni banyak kerja kat sini. Mak kau masak kesukaan kau ni, rendang semua ada. Habis tu nak buat macam mana ayah? Saya banyak kerja kat sini, tak boleh nak tinggal. Kenapa tunggu saya? Makanlah dulu. Kita orang tunggu kau daripada pagi tadi. Ayah, kan saya dah cakap saya banyak kerja. Dah lah, nanti saya kuat balik. Tapi Nazri, Ya, tadi sudah sama-sama kita lihat ilustrasi tadi. Bagaimana kegembiraan orang tua ketika melihat anaknya pulang. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih gembira dari ibu yang kita lihat tadi. Ketika
seseorang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang lama bermaksiat kepada Allah, jauh dari Allah, lalu dia tobat dari itu ketika anaknya pulang. Makanya orang yang bermaksiat itu seperti anak yang pergi meninggalkan istana yang penuh kenikmatan dan tinggal di luar istana yang di situ penuh dengan kesusahan, kesulitan, kepedihan. Makanya, tidakkah engkau ingin pulang? Kapankah engkau ingin kembali? Setelah engkau meninggalkan rumah yang penuh kenyamanan, yang penuh kehangatan, yang penuh kasih sayang, tinggal di luar sana, yang penuh binatang buas, yang penuh dengan orang-orang. Itu ibaratnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Rasulullah SAW, Allah itu la afrah, lebih gembira daripada seseorang yang dia melakukan perjalanan. Dia bawa semua perbekalannya, dia bawa semua untanya, dia bawa semua kebutuhannya, dia bawa sebuah air minumnya melewati padang pasir. Di tengah jalan, untanya kabur, pergi. Dicari-cari tidak ketemu. Orang kalau sudah di padang pasir, perbekalannya nggak ada, air minumnya nggak ada, ya sudah nunggu mati saja. Karena kalau pulang, dia tidak akan sampai, akan kehausan di jalan, karena sudah terlalu jauh. Melanjutkan perjalanan, juga dia akan mati, kehausan dan kelaparan, karena masih terlalu. Maka orang tersebut tidur saja, langsung mendekati sebuah pohon, ya, tidak banyak pohon tentu di padang pasir, mendekati sebuah pohon, lalu duduk, saya mau tidur sajalah sampai mati di sini. Tidur sampai mati di sini. Jadi tidur menunggu kematiannya, udah nggak punya harapan. Tiba-tiba bangun dari tidur, ontanya itu sudah ada kembali di depannya. Maka dia melompat kegirangan, gembira sekali luar biasa dan mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhan. Sampai salah ucap, sampai salah omong gara-gara gembira. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Wallahi la afrahu hadal. Allah lebih bahagia, lebih gembira ketika melihat hambanya bertaubat daripada orang ini. Jadi jangan pernah putus asa dari taubat kepada Allah. Jangan pernah putus asa dosa saya sudah terlalu banyak. Jangan pernah mengatakan saya sudah terlalu sering melakukan itu. Jangan pernah mengatakan apakah Allah masih mau menerima taubat kita. Walaupun kita berdosa satu hari 70 kali diulang-ulang. Seperti kata Al-Imam Al-Ghazali, Allah akan menerimanya terus dan terus dan terus. Allah akan selalu begitu, menerima taubat hambanya tak peduli seberapapun dosanya, wala ubali. Kata Allah dalam riwayat Ibn Abi Dunya, wala ubali. Qad ghafartu lahu wala ubali. Aku sudah ampuni dosanya dan aku nggak peduli berapa kali dia mengulanginya, selama dia menyesal dan ingin kembali, aku terima dan aku. Itulah makna sifat Allah Al-Ghafur. Jadi kita manusia tidak mungkin sepi dari dosa, tapi selalu ada sifat nadam. Nadam itu menyesal. Karena an-nadamu, kata Ali bin Abi Thalib, taubah. Taubat yang sebetulnya adalah penyesalan. Taubat yang sebetulnya adalah penyesalan. Dan pada malam ini saya akan tutup dengan sebuah kisah. Sebuah kisah. Jadi yang namanya taubat tuh, Rabbi inni zalamtu nafsi dzulman. Kata, ya Allah, saya sudah banyak menzalimi diri saya sendiri. Menyesal. Saya menyesal, ya Allah. Itu taubat. Kisah yang mungkin sebagian sudah mendengarnya karena sering saya kisahkan di kelas-kelas yang lain, di kelas bahasa Arab dan kelas-kelas. Kisah dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dikisahkan suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal itu ingin melakukan perjalanan ke Kufah. Beliau tinggal di Basrah, Irak sekarang, Baghdad. Beliau ingin melakukan perjalanan ke Kufah. Dan itu sudah hampir malam hari. Jadi, dan kendaraan waktu itu juga
Nggak kayak sekarang, nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak kendaraan. Jadi agak khawatir sebetulnya apakah bisa sampai tepat waktu atau kemalaman di jalan. Dan ketika perjalanan ke Kufah dari Basrah, Kufah itu kota yang jauh, Imam Ahmad nyampe di waktu Isya. Imam Ahmad sholat di masjid terdekat di situ. Dan ketika selesai sholat, Imam Ahmad merasa capek sekali, lelah sekali. Habis melakukan perjalanan yang sangat jauh, Imam Ahmad rebahan di masjid. Rebahan. Tapi tidak lama, uh, ketika selesai rebahan, itu marbot masjid ngusir. Jadi peristiwa orang tidak boleh tidur di masjid itu sudah sejak zaman Imam Ahmad. Sejak zaman Khilafah Abbasiyah. Sejak zaman Khilafah Abbasiyah. Kamu orang asing jangan tidur di sini. Dia tidak tahu yang diusir itu Imam Ahmad. Ya, karena zaman dulu belum ada yang namanya YouTube ya. Jadi orang ini tidak pernah dengar ceramah-ceramahnya Imam Ahmad. Gak ada apa TikTok gitu, gak ada Instagram. Padahal Imam Ahmad masyhur. Ya namanya terkenal di mana-mana, tapi orang tidak tahu orangnya itu yang mana. Diusir suruh pergi. Pergi, jangan tidur sini, mau dikunci masjid. Terus Imam Ahmad ya diam saja, nggak bilang saya Ahmad itu karena tawaduknya beliau. Jauh keluar masjid, apa namanya, eh, apa namanya, tidur di emperan masjid. Mungkin lihat Imam Ahmad itu ya sudah tua, terus ya namanya habis perjalanan jauh agak-agak berdebu lah. Nggak boleh tidur di masjid, pergi. Imam Ahmad bingung gitu. Di kota tersebut Imam Ahmad tidak punya kenalan, tidak punya saudara. Ya namanya ada keinginan mendadak begitu saja. Pergi tidak tahu Imam Ahmad juga kenapa sebabnya pengen pergi ke kota tersebut. Dan zaman itu kan belum ada Traveloka ya, yang kita bisa booking hotel sebelum perjalanan. Jadi tidak tahu. Nah, tidak jauh dari masjid itu ada toko roti. Ada toko roti. Rupanya yang apa namanya jual roti itu melihat Imam Ahmad itu. Melihat Imam Ahmad. Kebingungan, lontang-lantung sana ke sini. Depan. Sini. Orangnya sudah sama-sama sepuh juga. Ya seumuran lah samanya. Sini. Masuk. Duduk. Dari mana? Kayak dari jauh ya. Iya, saya dari. Ya, duduk minum dulu. Saya bikinkan minum. Dibikinkan minum, ya semacam teh lah, atau teh tarik atau apa lagi namanya di Arab. Terus dibikinan roti ya semacam kebab lah gitu, roti canai. Dijamuk di warung itu, dan warung itu sudah mau tutup sambil beres-beres gitu, sudah mau tutup. Udah sepi, yang lain udah pada tutup semua, tinggal dia doang yang masih buka di kumpulan ruko-ruko. Nah, sambil melihat orang itu membuat roti, Imam Ahmad tuh memperhatikan mulutnya. Mulut orang itu tuh tidak berhenti-henti berkomat kamit. Akhirnya setelah minum ngopi ya kira-kira makan roti canai atau kebab, Imam Ahmad datang. Kayaknya dari tadi saya lihat kamu melafazkan sesuatu. Iya. Apa yang kamu ucapkan? Yang saya ucapkan dua. Subhanallah wa bihamdi astagfirullah. Coba diulang sama-sama. Subhanallah wa bihamdi astagfirullah. Sekali lagi. Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah. Sekali lagi berapa? Subhanallah wa bihamdi astagfirullah. Orang ini itu sama dengan orang lain di Arab Baduy yang mengucapkan kalimat ini. Subhanallah wa bihamdi astagfirullah. Artinya maha suci Allah. Ya Allah, engkau tidak pernah salah. Terima kasih. Engkau maha terpuji. Astagfirullah, ampunilah. Maafkanlah. Ya Allah, engkau maha bersih.
Maha Suci tak pernah salah. Terima kasih segala puji bagimu, maafkanlah. Itu artinya kira-kira gitu. Orang Arab Baduy di masa yang berbeda juga mengucapkan itu, lalu tanya, kenapa sih hidupmu isinya cuma subhanallah wa bihamdi astagfirullah? Karena hidup ini isinya cuma dua, kata. Kalau enggak saya yang salah sama Allah, banyak dosa. Allah yang terlalu baik sama saya, banyak nikmat. Jadi subhanallah wa bihamdi, untuk mengakui nikmat Allah, iktiraf, bersyukur, berterima kasih. Astagfirullah untuk apa namanya? Oke, kembali ke cerita Imam. Terus apa manfaatnya kamu mengucapkan itu? Kamu rasakan ada keberkahan kah, ada keutamaan kah, ada fadilah kah? Terus kata yang jual roti tadi, khabaz, iya ada. Apa yang merasakan? Yang saya rasakan, semua yang jadi keinginan saya, Allah kabulkan. Saya ingin pergi haji, alhamdulillah dengan usaha roti ini bisa berangkat haji. Berangkat haji dulu, mahal ya ongkosnya karena jauh berbulan-bulan. Saya ingin anak saya pergi belajar ke kota besar, ke Basrah, alhamdulillah anak saya bisa belajar. Saya ingin bikin rumah, alhamdulillah saya sekarang sudah punya rumah. Semua keinginannya sudah dikabulkan. Iya, kecuali satu saja. Saya juga heran, belum dikabul-kabulkan. Apa? Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Terharu. Satu keinginan saya. Terakhir sebelum saya meninggalkan dunia ini, saya ingin bertemu dengan orang yang paling saya cintai. Orang yang paling saya kagumi. Orang yang sering saya dengar ceramahnya dari orang-orang. Orang yang saya paling dengar fatwanya dari murid. Saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad diam saja. Rupanya ini yang menyebabkan Allah usik hati saya, gerakan untuk berangkat ke tempat sejauh ini karena tasbihnya dia, karena istighfar. Setelah diam, Imam Ahmad bilang, kalau kamu ketemu Ahmad bin Hanbal, apa yang ingin kau lakukan? Saya akan menciumnya, mencium tangannya, saya akan memeluknya, saya akan menjamunya dengan jamuan termewah. Saya akan menjadikan dia tamu yang luar biasa. Terus Imam Ahmad mengatakan, sayalah Ahmad bin Hanbal. Pecahlah tangis. Habas buat roti. Dipeluknya ini. Allah, Allah, saya kabulkan. Cepat atau lambat Allah kabulkan dengan subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullah. Dikabulkan bertemu dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad sampai dibikin diusir-usir sama berbuat masjid hanya gara-gara Allah ingin memenuhi keinginan Khabbaz si penjual roti. Padahal yang Allah gerakan itu kekasih Allah, wali Allah, imam terbesar dalam mazhab Hambali, pendirinya bahkan murid terbesar dari Imam Asy-Syafi'i. Sampai Allah biarkan diusir-usir sama berbuat besi demi memenuhi keinginan tukang roti yang selalu bertasbih dan bersih. Jadi kalau kita beristighfar kepada Allah, itu keberkahan itu selalu ada. Ya. Ini kan yang orang sekarang kenal dengan nama Ho'onopono itu, yang dari Hawaii. Yang isinya apa? Ho'onopono kan isinya apa? I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Saya menyesal, maafkan saya, terima kasih, aku mencintai. Jadi yang namanya Ho'onopono itu dari zaman dulu sudah ada. Lafaznya itu dalam agama kita subhanallah wa bihamdihi astagfirullah. Itu lafaz pendeknya. Kalau lafaz panjangnya ada 6. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, la haula wa la quwata illa. Itu lafaz panjangnya.
Kalau lafaz panjangnya lagi ada dalam doa pagi sore, yaitu namanya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar tuh isinya ya kayak Ho'onopono itu. Allahumma anta rabbi. Pertama itu, ya Allah, engkau adalah pengasuh. Khalaqtani, engkau telah menciptakan. Wa ana abduka, dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana ala ahdika, dan aku adalah terikat dengan perjanjian. Wa wa'dika mastata'tu, sesuai kemampuan. Abu ulaka binikmatika alayya, aku mengakui setiap nikmat yang telah engkau berikan. Jadi memberikan iktiraf, pengakuan bahwa kita tuh selalu dapat. Wa abu ubi tambi, dan aku juga mengakui aku banyak salah. Itu kan sama. Terima kasih, I'm sorry. Ya. Jadi itu singkatnya. Singkatnya itu Sayyidul Istighfar kalau diperas itu isinya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullah, la haula wala quwata illa. Kalau diperas lagi pendek subhanallah wa bihamdi astagfirullah. Ya Allah, maha suci Engkau, ya, maha suci Engkau dari prasangka buruk selama ini terhadapmu. Wa bihamdihi, segala puji bagi Engkau. Terima kasih. Astagfirullah, saya menyesal, ampunilah aku. Itu maknanya subhanallah. Subhanallah, maha suci Engkau dari semua prasangka buruk hamba-hambamu, termasuk prasangka buruk kepada. Wa bihamdihi, segala puji bagi Engkau ya Allah. Aku bersyukur, terima kasih. Astagfirullah, aku menyesal, ampuni. Itu kalau dilafazkan kayak khebas pedagang roti, terus kita berkomunikasi dengan Allah dengan itu akan datang keberkahan yang seperti dialami penjual roti. Kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sendiri yang disebut al-baqiyat salih, kata-kata yang saleh, yang tersisa. Kalau cari kata-kata baik yang tersisa itu subhanallah wa bihamdi, subhanallah, versi lengkap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, astagfirullah, la haula wala quwwata. Dan saya kasih pendeknya saja subhanallah wa bihamdi, astagfirullah. Nah. Dan ada janji dari Allah. Ini firman wafis sama iris hukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rezeki kalian dan apa-apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Dan ada janji Allah. Jadi Allah tuh memberi rezeki, ada yang turun dari langit dan apa yang dijanjikan. Yang dijanjikan diantaranya adalah yang ada di Al-Quran, ya kan? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi orang konsultasi. Dia imam besar, kiai besar ya. Ya imam, wahai imam, saya ada musibah paceklik. Panen saya gagal, kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Datang lagi, wahai imam, saya ini sudah nikah lama, tidak dikarunia anak-anak. Sampai sekarang saya masih pejuang garis 2. Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Ada dia imam, saya ini usahanya selalu gagal. Rezeki saya sempit, apa yang saya usahakan, bukannya saya kurang usaha, wahai imam. Usaha apa yang saya harapkan jarang berhasil. Saya bukan anak konglomerat yang sekali gagal bisa ngumpulin modal lagi cepat. Saya udah kondangan di sana sini. Kata Imam Hasan, perbanyak istighfar. Lalu bertanya, khadimnya itu, pelayannya itu, Imam, kenapa kok kamu kasih saran yang sama, perbanyak istighfar padahal masalahnya berbeda-beda? Kata Imam Hasan Al-Basri, ya karena firman Allah yang dibaca tadi, faqultu astaghfiru, maka aku berkata istaghfiru. Aku ini Nabi Nuh. Istaghfiru, mohon ampunlah, rabbakum, kepada pengasuh kalian, pada Tuhan kalian, kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia benar-benar maha pengampun.
Apa yang akan dijanjikan Allah kalau kita terus mendawamkan istighfar? Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Satu. Ini janji ya. Kan tadi wafis sama rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada rezeki kalian dan apa-apa yang Allah janjikan. Enggak mungkin Allah ingkar. Wafis sama rizqukum wa ma tu'adun. Yursilis sama wa yumdidkum. Madda yang mutu itu membentangkan. Bagi kawan-kawan yang belajar tajwid, ada mad kan, madda itu memanjangkan. Wa yumdidkum bi amwal. Aku akan panjangkan harta kalian. Amwal langsung sebutnya. Bukan rezeki lagi. Kalau rezeki kan macam-macam kan, kesehatan, rezeki, ya kan? Umur yang panjang, rezeki. Tapi Allah langsung menyebutnya harta. Harta wa yumdidkum bi amwal, dan aku akan banyakkan harta kalian kalau rajin beristighfar, rajin menyesal. Jadi mulai sekarang caranya membanyakkan harta, ternak uang yang biasa motivator itu lakukan. Ibu-ibu lihat saja list daftar dosa ibu-ibu, lalu disesali. Insya Allah itu perlahan-lahan mulai kebuka. Jadi metode ternak uang paling gampang itu ya versi Al-Quran. Ya. Wa yumdidkum bi amwal, akan aku banyakkan harta. Wa bani, dan akan aku banyakkan anak-anak kalian. Jadi Allah akan turunkan hujan, Allah akan perbanyak harta, dan Allah akan perbanyak anak. Satu hadis terakhir. Man lazimal istighfar, barang siapa yang menetapi istighfar terus menerus, maksudnya mendawamkan, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Allah akan menjadikan di setiap dia ada kesedihan ada jalan keluar. Wa min kulli dhiqin makhraja. Dan di setiap kesempitan Allah berikan makhraj, jalan keluar. Ya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberi rizki dari jalan yang tidak tertutup. Salah satu keutamaan istighfar yang dijanjikan Allah. Apalagi kalau dibarengi tasbih. Seperti yang subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah. Ya, itu kawan-kawan. Jadi kalau kita udah bingung, kok lagi sepi, segala macam cara udah dilakuin, promo udah, diskon udah. Ambil tasbih, banyak-banyak istighfar. Imam Ibn Taimiyah begitu. Kalau lagi pusing-pusing udah istighfar 1000 kali. Ya. Mulai sekarang itu list dosa apa yang pernah kita lakukan. Sesali. Ya Allah, ampuni dosanya. Nadam. Insya Allah ada keberkahan banyak. Ya. Yang penting dakwah. Itu ciri. Yang penting istighfar itu seperti pohon. Pohon itu harus dipupuk, disirami. Nanti kalau sudah berbuah, tinggal panennya saja. Kamu kok hidupnya enak. Saya istighfar kok belum hasil-hasil. Oh, saya istighfarnya dari zaman saya masih kuliah. Sekarang pohon istighfarnya sudah lebat di mana-mana. Saya baru ngaji kemarin, ya udah sabar. Ya, saya baru ngaji kemarin. Yang penting ada nadam penyesalan. Nadam, insya Allah. Allah bukakan jalan keberkahan. Allah buka pintu. Ini namanya mencari rezeki dari bab wahbi, dari bab karunia Allah Subhanahu. Jadi jangan dipikir nanti rezekinya datang dari mana. Itu kan bab pemberian. Kalau pemberian ya kita tinggal terima aja. Ya, nggak usah dipikir, istighfar aja terus. Memangnya Ustadz kalau istighfarnya ini toko saya jadi ramai. Bisa jadi tokonya nggak ramai. Tapi Allah berikan rezeki dari jalan yang lain, dapat proyek misalnya kan, warazaqahu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang nggak pernah kepikiran, dari jalan yang tidak pernah diduga, itu nggak pernah kepikiran. Kalau masih kepikiran berarti bukan itu jalannya. Rezeki akan datang dari jalan yang nggak pernah kepikiran. Jadi tokonya masih sepi, rajin istighfar, ternyata tanah di kampung kena gusuran Pertamina dapat bayaran. Ya? Pokoknya jalan yang, jadi jangan mikir. Nah, yang ada percaya, ikhlas, ridho, pasrah, istighfar, nadam, menyesal kepada Allah, mohon ampun sambil bersyukur. Ya, subhanallah wa bihamdi astaghfirullah. Itu juga kan doa tasbihnya malaikat setiap subuh kan itu. Ya, subhanallah wa bihamdi, cuma lebih lengkap lagi subhanallah. Subhanallah. Baik, itu kawan-kawan semuanya.
Saya pikir cukup insya Allah pembahasan makna Al-Ghafur, Al-Wadud. Al-Wadudnya mungkin minggu depan. Nah, sekarang masih di Al-Ghafur. Satu nama dulu. Ya, jadi Allah yang selalu memberikan. Jadi orang yang beristighfar itu menyenangkan Allah dan membuat sedih syaitan dan membuka keberkahan hidup. Udah, ajarin aja sama anak-anak. Ya, tidak semua rizki datang dari apa yang bisa kita pikirkan. Banyak rizki justru datang dari karunia Allah dan belas kasihan Allah Subhanahu. Kalau dari yang kita pikirkan, kita udah tahu kan hasilnya. Bapak Ibu sudah berapa lama cari nafkah? Udah 20 tahun kan, udah kelihatan hasilnya segitu dapatnya. Iya. Sesekali kita ngambil rizki dari yang dijanjikan Allah Subhanahu. Udah sih jangan terlalu membanggakan akal. Udah puluhan tahun kerja hasilnya segitu kita udah tahu pasti saja ngandelin itu. Ya, kita tidak mau datang kepada Subhanallah. Alhamdulillah. Mau seberapa mau yola, mau kerja sampai kapan? Sampai pagi. Mau terus begitu. Mungkin kalian belum semangat, mungkin kalian belum ngotot, mungkin kalian kurang etosnya, harus berapa banyak lagi. Bapak Ibu sudah kerja berapa lagi yang usianya 60 tahun, 60 tahun udah berapa banyak kerja? Udah 40 tahun. Yang 50 udah kelihatan hasil yang dari pikiran kita udah kelihatan. Ya. Yang belum kelihatan, yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Mancing rezeki, attract rezeki, narik rezeki dengan istighfar. Yang penting ikhlaskan, pasrahkan, jangan ditunggu-tunggu dah. Yang penting kita sesali saja dosa-dosa kita sambil bersyukur, berterima kasih. Ya Allah, saya menyesal atas dosa saya terima kasih atas. Ya Allah, saya menyesal. Itu kan ringkasan dari doa Sayyidul Istighfar itu. Saya menyesal, saya mengakui dosa saya juga mengucapkan terima kasih, saya mengakui selama ini telah mendapatkan nikmat. Gitu ya. Boleh pakai bahasa Arab, boleh. Pakai bahasa Jawa, boleh. Pakai bahasa Sunda, boleh. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, Engkau tak pernah salah. Ya Allah, Engkau selalu terpuji. Ya Allah, maha terpuji Engkau dari prasangka burukku selama ini. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat-Mu. Ya Allah, aku mengaku salah, maafkanlah dosaku. Ya Allah, maha terpuji Engkau dari seluruh prasangka buruk makhluk, termasuk prasangka aku. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat. Engkau maha terpuji. Ya Allah, aku mengakui dosaku, maafkan. Gitu ya. Subhanallah. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti sampaikan ke admin. Ya. Admin bisa, insya Allah nanti dicicil jawabannya. Pas lagi lowong, saya jawab. Lowong, saya jawab. Sama-sama, mari kita tutup pertemuan kita malam ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafir subhanallah wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.